Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 bulan lamanya kurang lebih orang ini setelah membawa Al-Quranul Karim dalam acara Natalan, kemudian di tanggal berikutnya, di bulan berikutnya beliau telah tiada, bahkan beliau dikabarkan meninggal dunia. Alhamdulillah, apakah ini kebetulan atau justru ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia? Sahabat Tasik Ngaji, kalau sahabat Tasik Ngaji flashback ke belakang di tahun 2020, di sana ada sekelompok orang yang katanya mereka itu mantan muslim yang disebut kemudian murtadin. Mereka mengadakan acara, namun acaranya berbeda dengan yang lainnya, di mana Natalan mereka itu membawa ayat suci Al-Quranul Karim untuk pelengkap daripada acaranya. Begitu luar biasa meriah pada waktu itu, dan kita juga bisa menontonnya dengan panjang durasinya 1 jam atau 2 jaman lebih ya ikhwah. Kemudian kami mendownloadnya dan kami meluruskan setiap pernyataan, perkataan, bahkan argumen-argumen tentang Al-Quranul Karim. Bahkan saya sendiri alhamdulillah disebut teroris ketika kami menjawab, meluruskan, bahkan mengcounter fitnah tuduhan itu. Tetapi kalau misalkan kita melihat tanggal, bulan yang kita akan tampilkan ini, justru kalau misalkan kita tarik kesimpulan di tanggal 25 Desember di mana acara itu dilaksanakan, maka di bulan Januari, di bulan berikutnya ternyata pendeta ini sudah tiada dan dikabarkan meninggal dunia. Baik, alhamdulillah, kita akan lihat terlebih dahulu. Di sini disebutkan Natal bersama Kultum 2020. Entah apa mereka mengatakan Kultum, namun rasa-rasanya kata Kultum ini memang asing di telinga mereka, tetapi tidak asing di telinga kita. Bahkan Kultum ini biasanya dipakai oleh umat Islam ketika hendak mau melaksanakan sholat begitu ya, ada kultum, kuliah 7 menit, artinya ceramah singkat dan sebagainya. Tapi tidak jadi masalah ya ikhwah ketika judul seperti ini disampaikan dan tidak ada masalah dengan kita. Tetapi yang jadi masalah tatkala mereka tampilkan perayaan Natalnya itu justru malah menyinggung Al-Quran, membawa Al-Quranul Karim. Nah, salah satunya ini, Natal bersama Kultum 2020. Ingat, Natal bersama Kultum 2020, dan orang ini dikabarkan meninggal dunia Januari 2021. Artinya tidak terpaut sampai 1 bulan ya ikhwah, karena ini kan 25, sedangkan kematiannya kita lihat dari Tempo di sini, tempo.co Jakarta. Aktor lawas dan pendeta Junaidi Salat meninggal pada Senin 18 Januari 2021 dalam usia 70 tahun. Kabar meninggalnya pemeran Ali Topan dalam film Ali Topan Anak Jalanan ini disebarkan keluarga Junaidi. Mulyo P melalui pesan WhatsApp telah dipanggil kembali ke rumah Bapak Sorgawi Bapak Junaidi Salat hari ini, Senin 18 Januari 2021 pukul 20.09 di Rumah Sakit PGI Cikini. Demikian bunyi pesan tersebut. Nah, kita akan langsung terlebih dahulu melihat bagaimana isi dari videonya, yang kemudian sebelumnya kami juga pernah reaksi ini karena kekeliruan yang disampaikan, pernyataan yang sangat-sangat nyeleneh dan ini jelas menyimpang ya. Baik, kita akan dengar terlebih dahulu. Dulu nih Be, ya, berpikir kalau masuk surga melewati beberapa tahap. Iya. Desember. Pertanyaan ditanya dulu. Aduh. Pertanyaannya tuh paling nggak ada 7-8 pertanyaan. Aduh. 7-8. Masuk alam barzah. Ya, lalu kiamat sangkakala berbunyi dikumpulkan di padang mahsyar. Lalu masuk ke penghakiman, timbangan amal baik amal buruk. Lalu masuk ke mizan, lalu melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Itu yang menentukan masuk surga atau tidak. Jembatan yang terbuat dari rambut dibelah 7. Nah, Lu kagak dibelah aja kepleset dia. maka itu Baik. sekarang alhamdulillah saya menemukan juru selamat saya Be. Nah, Ya, Isa Al-Masih. Isa Yesus Al-Masih. Kristus. bener. Makanya kenapa tapi Bi? kata murtad itu kayaknya serem ya. Wih, serem. Zaman dulu tuh kayaknya murtad serem. Serem. Nggak tahu begitu cari artinya, cuma artinya meninggalkan. Meninggalkan agama ya. Di Nah, balik kita plan. sebut murtadin, itu agama. Jadi kita meninggalkan agama untuk mendapatkan juru selamat. Yes, betul. Keselamatan kan Betul. sebenarnya gitu, ya kan? Iya. Orang kadang-kadang cuma bisa bilang dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tapi kalau kita tanya buktinya apa? Paling buktinya apa? Ya, gua sehat. Karena dikasih sayangin Tuhan Ya, gitu gua ya. kaya. Gua punya istri cantik, 4 lagi. Tapi kalau ditanya pasti masuk surga nggak? Insya Allah. Itu urusan belakang. Nah, Jadi kasih sayang Allah itu cuma sebatas dunia. Nah, kita terlebih dahulu reaksi ya Pak di kalimat terakhir. Jadi kasih sayang Tuhan itu, kasih sayang Allah itu cuma sebatas dunia. Ini kan pernyataan sangat keliru, pernyataan yang sangat-sangat ngawur, dan ini menyalahi dalil dalam Al-Quran, nas dalam hadis Nabi SAW.
Justru Allah Subhanahu wa taala akan janjikan surga bagi orang yang beriman. Bagaimana tidak ya ikhwah? Allah Subhanahu wa taala sudah nyatakan dengan sangat jelas, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Orang-orang yang beriman dan melaksanakan amal soleh, yakni orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut dijanjikan oleh Allah surga. Bukan di dunia saja orang tersebut diberikan rahmat kasih sayangnya, tetapi bagi orang yang beriman masuk ke dalam surga. Anda ini berbicara seperti ini sudah menyalahi Al-Qur'anul Karim. Tetapi bagaimana kalau misalkan kita kabarkan, ceritakan, dan sampaikan bagaimana keadaan orang yang kafir? Allah berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Orang yang kafir, baik itu dari ahli kitab atau dari orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya menyekutukan Allah, maka orang tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Karena memang orang ini sudah tiada dan orang ini sudah meninggal, maka kami sampaikan kepada generasi-generasi sesudahnya supaya yang disampaikan oleh orang ini tidak dijadikan pijakan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, katanya masuk ke jembatan Shiratal Mustaqim itu jangankan dibelah, tidak dibelah juga itu terpeleset. Nah, ini kan semacam hinaan ya, kawan. Dimana kami sudah sampaikan bahwa makanya lihat hadis itu jangan setengah-setengah, jangan sepotong-sepotong. Bagaimana orang-orang yang beriman yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasanuyassirhu lil yusra. Baik dari alam barzah, kemudian di alam mizan, kemudian melalui jembatan Shiratal Mustaqim, fasanuyassirhu lil yusra. Allah mudahkan jalannya, Allah mudahkan bagaimana tatkala mereka masuk ke dalam surganya bagi orang yang beriman. Dan di sini Anda menyebutkan juga tadi katanya murtad itu yang meninggalkan agama untuk mendapatkan keselamatan. Nah, di sini juga sudah sangat keliru. Ini sangat fatal ya, ikhwah. Meninggalkan agama, meninggalkan Islam untuk mendapatkan keselamatan. Ya silakan kalau misalkan itu versi keselamatan di agama Anda. Karena keselamatan versi Islam itu, yakni Allah Subhanahu wa taala yang Maha hidup, tidak pernah mati dan kekal hidup, dan Allah Maha Baqa. Allah itu Maha kekal. Allah tidak pernah mati, Allah tidak pernah lemah, dan Allah Maha kuasa, Allah Maha Al-Jabbar, Al-Qahar, Al-Mutakabbir. Allah lah yang akan memberikan keselamatan kepada kita. Jadi Allah yang menjadi juru selamat, bukan kemudian yang menjadi manusia, bukan kemudian menjadi lemah, tidak seperti itu. Jadi di sini Anda harus hati-hati bernarasi karena hal ini sudah menyalahi daripada Al-Qur'anul Karim. Dan ternyata tidak 1 bulan full. Tidak 1 bulan full. Orang ini sudah dipanggil. Pertanyaannya kemudian, apakah ini merupakan peringatan atau ini merupakan kebetulan ya kafilah? Nah, kita semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang menjadi hakim ya ikhwah. Maka salah satu dari Asmaul Husnanya Allah Al-Hakim. Dan yang menarik di sini ketika orang ini meninggal dunia, itu keanehan terjadi ya ikhwah. Ketika orang ini dikuburkan, itu ada suara azan. Ini kan namanya Junaidin Salat kalau tidak salah ya, ada salat-salat. Kemudian tidak jauh dari tempat makbarah, tempat kuburan itu, ada yang azan ya ikhwah. Seolah-olah mungkin ini menjadi pertanda juga bahwa hati-hati, hati-hati. Kalau tidak dengan iman, maka ya semuanya bisa menjadi berantakan ya Pak. Baik, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.